Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Kurnia Indah Yunita. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah masuk pada pembahasan bab 1, yaitu tentang peralatan pengolahan makanan. Saya harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam setiap kegiatan belajar mengajar ya. Baik, pada bab ini kompetensi dasarnya adalah 1. Mendeskripsikan peralatan pengolahan makanan. Dan yang kedua, mengoperasikan peralatan pengolahan makanan atau alat masak dan pesawat masak. Lalu, indikatornya adalah 1. Menjelaskan jenis, fungsi, dan karakteristik alat masak. Yang kedua, menjelaskan prosedur pengoperasian pesawat masak. Yang ketiga, menyiapkan peralatan pengolahan makanan atau pesawat masak. Dan yang keempat, menjelaskan cara pembersihan dan perawatan alat pengolah makanan. Dahulu, peralatan memasak belumlah selengkap seperti saat ini. Dalam mengolah makanan pun, dahulu masih dengan cara-cara yang sederhana. Nah, kemajuan zaman dan perkembangan teknologi telah mendorong dihasilkannya penemuan-penemuan baru peralatan pengolahan makanan, baik dalam bentuk maupun kegunaannya. Alhasil, peralatan pengolahan makanan yang ada saat ini semakin memudahkan bermacam pekerjaan dalam mengolah makanan. Dalam mengolah makanan tentu membutuhkan berbagai peralatan. Peralatan pengolahan makanan sangat bermacam-macam, dari yang kecil sampai yang besar, dan dari yang makinal sampai yang mesin. Nah, peralatan dapur terdiri dari perlengkapan atau equipment dan peralatan atau utensil. Nah, perlu diingat kembali ada kitchen utensils dan kitchen equipment. Dan kali ini kita bahas peralatan kecil atau utensils terlebih dahulu ya. A. Peralatan kecil atau utensils adalah peralatan yang mudah dipindah-pindahkan dan digunakan untuk mengolah makanan, seperti panci atau stockpot, wajan atau frying pan, pisau atau knife, dan lain-lain. Dari yang sudah saya sebutkan, apakah pernah melihat ataupun pernah menggunakan alat-alat tersebut? Pasti sudah pernah melihat ya, atau mungkin sudah sering menggunakannya. Masing-masing peralatan dapur mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda. Juga mempunyai resiko masing-masing apabila tidak digunakan semestinya. Peralatan dapur yang bersifat elektrik dan mekanik biasanya dilengkapi dengan buku petunjuk tentang teknik perawatan dan keselamatan kerja. Coba, contohnya apa saja? Bisa sebutkan atau tidak? Banyak sekali dijual dan beredar di pasaran jenis dan macam peralatan yang sering digunakan di dapur. Ada yang terbuat dari tanah liat, dari bambu, dari kayu, dari besi, dari aluminium, dari seng, dan juga dari stainless steel. Wah, banyak sekali ya macamnya. Pasti kalian punya salah satunya. Sekarang kita masuk ke pembahasan jenis-jenis peralatan pengolahan makanan. Nah, peralatan pengolahan makanan dapat digolongkan berdasarkan bahan dasar yang dipergunakan dan juga alat apa yang digunakan. Peralatan baja stainless atau aluminium atau tembaga. 1.
peralatan untuk memasak. Yang A, ada panci atau stockpot. Fungsinya untuk merebus kaldu, merebus daging dan sayuran, dan juga membuat sup. Ciri-ciri panci atau stockpot memiliki dua gagang yang bisa kita pegang. B, panci untuk memasak saus atau sospen. Fungsinya sama dengan stockpot, yaitu untuk merebus saus, merebus daging dan sayuran, juga membuat sup. Bedanya, sospen hanya memiliki satu gagang. C, wajan atau frying pan. Fungsinya untuk menggoreng dan untuk memasak omelet. Coba dari kedua gambar tersebut, mana yang untuk membuat omelet, mana yang untuk menggoreng? Ada yang tahu? D, panci bertangkai atau saute pan. Fungsinya untuk menumis. E, loyang atau braising pan. Fungsinya untuk membakar daging dan unggas. 2, peralatan untuk menyimpan dan menyampur. A, baskom atau whisking bowl yang berfungsi untuk mengocok telur dan untuk membuat saus. Bisa dilihat dari bentuknya bahwa baskom ini berbentuk sangat bulat. B, mangkok pengaduk atau mixing bowl. Fungsinya untuk mencampur salad, asinan, dan lain-lain. Bentuk mixing bowl tidak terlalu bulat. Jadi, whisking bowl dengan mixing bowl selain fungsinya yang berbeda, bentuknya juga berbeda. Ya, jadi kalian bisa memahaminya. C, peniris atau colander. Fungsinya untuk meniriskan sayuran dan juga untuk tempat nasi. D, baki atau trays. Fungsinya untuk tempat menyimpan bahan makanan dan makanan. E, container. Fungsinya untuk tempat menyimpan makanan. 3, peralatan kecil. A, serokan atau skimmer dan spider. Kegunaannya serokan yaitu untuk mengambil makanan yang sedang direbus atau digoreng. B, sutil atau frying spatula. Kegunaan sutil untuk membalik makanan yang sedang digoreng. C, saringan atau strainer. Kegunaan saringan untuk menyaring teh, sirup, minyak, dan santan. D, kocokan telur atau balloon whisk. Kegunaan kocokan telur yaitu untuk mengocok telur, mencampur saus dan mayones. E, saringan kaldu atau conical strainer. Kegunaan saringan kaldu untuk menyaring kaldu, sup, dan saus. 4, peralatan memotong. Peralatan ini terbuat dari baja stainless agar makanan yang dipotong tidak tercemar dan tidak berwarna. Beberapa alat pemotong yang sering digunakan adalah A, pengupas tipis atau peeler. Kegunaan pengupas tipis yaitu untuk mengupas kentang dan buah. Yang B, pisau kecil atau small vegetable knife yang berfungsi untuk mengupas buah. C, pisau dapur atau vegetable knife. Kegunaan pisau dapur yaitu untuk memotong sayuran, buah, dan lain-lain. D, pisau cincang atau chopping knife. Kegunaan pisau cincang untuk mencincang dan memotong tulang daging dan juga tulang ayam. E, pisau tulang atau filleting knife. Kegunaan pisau tulang yaitu untuk memisahkan daging dan tulang pada ayam, ikan, dan daging. F, pisau pemisah tulang atau boning knife. Kegunaan pisau pemisah tulang yaitu untuk memotong persendian antara sambungan tulang daging dan ayam.
pisau roti atau bread knife. Kegunaan pisau roti yaitu untuk mengiris roti dan sandwich. H. Pengasah pisau atau sharpener. Kegunaan pengasah pisau yaitu untuk mengasah pisau. Lalu I. Parutan atau grater. Kegunaan parutan yaitu untuk memarut kelapa, sayuran, buah, dan keju. Lalu kita masuk pada peralatan dari kayu. 1. Talenan atau cutting board untuk alas memotong sayuran, buah, roti, kue, dan lain-lain. Lalu sendok kayu atau wooden spatula untuk mengaduk makanan yang sedang ditumis atau direbus. 3. Gilingan adonan atau rolling pin untuk memotong atau menggiling adonan. 4. Sendok karet atau rubber spatula. Contoh peralatan dari karet seperti sendok karet atau rubber spatula yang berfungsi untuk melepaskan pengambilan saus atau bahan cair dari tempat pencampuran atau untuk mencapai bumbu yang baik. Peralatan dari plastik dan melamina. Sebagian besar peralatan dapur dapat dibuat dari plastik atau melamin, kecuali peralatan memasak dan peralatan memotong. Beberapa peralatan pengolahan makanan yang terbuat dari plastik adalah 1. Talenan plastik yang berfungsi sama dengan talenan yang terbuat dari kayu. Yang kedua, baskom plastik atau plastic bowl yang berfungsi mencampur bahan makanan dan menyiapkan makanan. Dan yang ketiga, baki plastik atau tray berfungsi sebagai tempat bahan makanan yang akan diolah juga untuk menyiapkan makanan. Bagian bakery dan umumnya digerakkan dengan listrik. Yang B, meat grinder, alat penggiling daging. Yang C, meat slicer, alat pengiris daging yang dijalankan dengan listrik, dapat juga digunakan untuk mengiris keju atau cheese. D, food blender atau untuk menghaluskan makanan. Dan E, bread slicer, alat untuk mengiris roti, terutama American bread. Processing equipments atau peralatan untuk pengolahan. Contohnya A. Berbagai macam cooking range baik gas maupun listrik. Yang B. Berbagai jenis oven. Yang C. Berbagai macam grill. Yang D. Berbagai macam utensils. Yang E. Berbagai jenis pot dan pan. Yang F. Berbagai jenis knife. Dan G. Berbagai jenis frying pan. Lalu juga ada peralatan untuk penyajian, yang dimana ada beberapa contoh dari alat penyajian. Peralatan di atas dalam pembuatannya menggunakan beberapa jenis bahan seperti 1. Stainless steel. Contohnya ladle, pot, skimmer, dan bowl. Yang kedua, kayu. Contohnya spatula, rolling pin, mortar, dan chopping board. Yang
Yang ketiga, aluminium. Contohnya saucepan besar dan kecil. Yang keempat, cast iron atau besi tuang. Contohnya frying pan besar dan kecil, atau bisa kita sebut sebagai penggorengan. Dan yang kelima, copper atau tembaga. Contohnya frying pan dan saucepan klasik. Yang ketiga, energi yang digunakan elektrik, steam, gas, oil, microwave, infrared ray, dan halogen. Dan yang keempat, bahan atau metal yang digunakan dibagi menjadi stainless steel, heavy steel, aluminium, copper, dan porcelain. Dan yang C, holding equipment, adalah alat yang dipakai untuk menyiapkan makanan yang sudah diproses tetapi belum disajikan kepada tamu. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Apabila ada kesalahan pada video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.